Perkenalkan, nama saya Lefran Daniel Puasai. Saya dari SMA Negeri 2 Toili akan melakukan wawancara di tempat pembudidayaan ikan yang berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Toili. Untuk informasi selanjutnya ikuti terus saya. Di sini saya sudah bersama dengan salah seorang penjaga balai benih ikan di tempat ini atau disebut dengan PHL. Selamat sore Pak. Ya, Perkenalkan, sore. nama saya Lefran, saya dari SMA Negeri 2 Toili. Saya akan melakukan wawancara terkait tentang pembenihan atau pembibitan ikan yang berada di Desa Sidomukti di Kecamatan Toili ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama, dari tahun berapakah pembibitan ini dibentuk atau pertama kali dibuat? Dari tahun 1985 Oke. berdirinya atau dibangunnya BBI Toili atau Balai Benih Ikan. Nah, apa saja Pak kendala yang dihadapi dalam pembuatan atau pembentukan tempat pembibitan ikan ini? Kendalanya itu salah satu dari faktor air. Waktu itu kan masih andai di areal pertanian, tapi sekarang kita sudah ada pintu sendiri, jadi untuk bisa masuk atau mengalir ke tiap kolam-kolam. Yang kemudian kendala yang kedua itu faktor makanan. Biasakan di sini kalau makanan paling posisi di dinas belum ada pengadaan, ya jadi sini kita ribet. Tidak mungkin kita gaji kita membeli akan pakan kecuali usaha milik pribadi. Sementara kita di sini masuk dalam naungan dinas perikanan atau dalam siklus pemerintahan. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, ada berapa jenis ikankah yang dibudidayakan di tempat ini? Jenis ikan yang kami budidayakan saat ini pada tahun 2019 ini itu salah satunya jenis organismenya di sini yang dibudidayakan termasuk ikan mas koi, ikan nilagi hitam sama nilagi merah, dan kemudian juga ikan lele. Cuman itu kita alihkan karena sudah tidak ada lagi induknya, sudah di akhir karena induknya sudah umurnya kelewatan, artinya ketuaan lah. Jadi itu cuman 5 organisme itu saja. Untuk penghasilan per bulan berapakah yang dihasilkan dari tempat pembudidayaan ikan ini Pak? Penghasilan per bulan dia rata-rata itu bisa dapat 2 juta, 1 juta tergantung dari produksi benih yang ada di BBI Toili. Misalkan produksi benih pada bulan ini dicapai ada sekitar 5.000 ekor. Jadi harga per ekor per bibit itu misalnya 500 atau 1.000, tinggal dikali kan. Berarti itu pendapatan per kapitanya per bulan. Misalkan kalau dia bibit harganya ukuran 1.500 rupiah, kalau dia misalnya produksinya naik sampai 5.000 ekor, tinggal dikali 5.000 kali 500 berarti sekitar 2.500.000. Atau ukuran benihnya 7 sampai 8 harganya 1.000, tinggal dikali 1.000 kali 5 kan, atau 5.000 kali 5 berarti sekitar 5 juta kalau 5.000 kali 1.000. Oke, jadi untuk ikan-ikan yang di sini dari produksi benih. adakah tidak Pak dampak dari lingkungan sekitar yang berdampak negatif terhadap ikan-ikan yang ada di tempat pembudidayaan ikan ini? Dampak di sekitarnya itu salah satunya air. Kalau tercemar dengan sampah atau limbah-limbah organik seperti deterjen, limbah-limbah pabrik dari sawit, itu biasa nanti tercemar di air, dan kemungkinan ikan juga bisa nanti akan mengalami kematian. Misalkan terkena racun atau sejenis penyakit lah, virus dari limbah air. Oke Pak, ini untuk masalah perkawinan ikan, biasanya kan di dalam suatu pembudidayaan ikan itu ada biasanya yang kita ketahui bahwa dalam setiap perkawinan itu ada yang dikawinkan secara suntik. Nah, saya mau bertanya, apakah di tempat ini dikawinkan secara suntik atau secara manual atau dengan pada perkawinan ikan pada umumnya? Kalau di sini yang saya
pelajari selama saya kerja di sini. Untuk perkawinan suntik itu saya belum dapat di sini. Di sini yang ada cuman perkawinan alami atau perkawinan yang pada umumnya dilakukan. Seperti misalkan di bak sana kan, karena kan bak pemijahan, dipasang hapa, terus ikan yang ditangkap itu yang sudah matang gonat, artinya yang sudah mulai produksi. Kalau macam dalam manusia, umur pada saat ibu hamil, dia sudah mulai melahirkan itu di atas 9 bulan kan, itu normalnya, atau 7 bulan. Tapi kalau 7 bulan mungkin lahir anaknya prematur. Kalau ikan dia minimal itu dia bunting ya antara 4 sampai dengan 3 bulan. Yang penting faktor makanannya itu bagus, normal. Di situ kami lakukan penyortiran, kami seleksi induknya yang sudah matang gonat, yang sudah siap produksi, terus kami sendirikan. Dan begitu juga jantannya kami tangkap yang produksi kualitas spermanya baik, kemudian kami pijahkan di apa di dalam, terus yang kami sudah pasang pijit atau kasaban. Nanti sebentar di situ ikan akan melakukan yang namanya perkawinan. Nah, telurnya yang melekat di kasaban. Dalam perkawinan ini Pak, kan dibagi menjadi dua kan, perkawinan secara suntik dan perkawinan ikan pada umumnya. Nah, pada perkawinan ini apakah terdapat perbedaan dalam kedua perkawinan tersebut? Ya jelas beda. Yang perkawinan untuk alami itu biasanya hasilnya kadang banyak, kadang sedikit. Tapi kalau untuk perkawinan pemijahan suntik itu betul-betul terjaga kualitasnya, karena dia dalam satu wadah itu jadi sendirikan telurnya, kemudian dipecahkan sendiri. Cuman di sini tidak didukung sama pakan alami yaitu plankton. Kami hanya bisa menghasilkan di pupuk, termasuk pupuk tanah untuk telur. Tapi kalau untuk di luar Jawa itu mereka sudah teknologi, sudah punya merancang sendiri atau membuat sendiri bioflok untuk pakan tambahan alami bagi larva ikan atau anak ikan, karena dia belum bisa makan yang namanya jenis pakan pelet. Untuk masalah perkawinan Pak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perkawinan ikan? Kalau di sini rata-rata ikan mas itu dia, kalau ikan mas biasa ini dari jam 7 bisa sampai paling lambat jam 12 atau sampai jam 3. Pertanyaan saya selanjutnya yaitu bagaimana cara memproduksi ikan yang dikelola dalam pembenihan ini, cara pembesarannya. Oh, cara pembesaran. Ya. Itu salah satunya larva ikan itu yang sudah menetas dari telurnya kita pindahkan di kolam yang sudah dipupuk. Pembesaran ini yang dimaksudkan, iya, pindah di kolam yang sudah dipupuk dalam kemungkinan waktu dari 1 minggu sampai 4. Nah, itu dia masih pakan kuning telur, belum pelet. Setelah sudah ada perubahan pada postur tubuhnya yang dari larva bentuk ke benih. Benih itu sudah ukuran masuk 1/3, dia sudah bisa makan pakan pelet, tapi yang ukuran sedang tidak yang paling kecil, yang berapa milimikron itu, kayak butiran pasir. Tahu butiran pasir? Itu nama pakannya PF 500. Nah, di samping itu kalau dia sudah bertumbuh di atas 7 sampai 20 cm, dia sudah bisa makan pakan pelet yang min-3. Itu sudah dibilang pembesaran. Bagaimana cara memilih itu pemakanan ikan yang baik? Kalau pakan ikan yang baik, ini yang saya sarankan sama adik kan, dia banyak, salah satunya banyak mengandung namanya protein. Protein itu yang diambil dari tepung itu bukan cuman beda tepung jagung, tapi harus ada tepung ikan, tepung cumi, tepung teri, sama vitamin, sama madu. Itu yang dicampur aduk, dikombinasikan jadi pelet. Pak, di dalam pembudidayaan ikan ini kan di setiap kolam itu kan dipisahkan antara jantan dan betina yang sudah siap kawin. Nah, tujuannya dipisahkannya jantan dan betina ini apa Pak?
tujuannya agar supaya tidak menjaliar, artinya jangan sampai digabung terus mereka melakukan perkawinan. Jadi di situ nanti sebentar kalau sudah keluar telurnya pasti yang lain akan makan telurnya. Karena proses ikan mas juga ini punya sifat kanibal kalau dia ada lapar di malam hari, karena kan ikan tidak sama dengan manusia. Kalau ditanya sakit apa, dia tahu, dia tidak jawab. Kalau tolong ditanya kan sakit apa dek, sakit perut, oh berarti sakit perut. Dia ditanya apa bisa jawab. Jadi dia ndak, faktornya itu tujuannya ndak digabung supaya dia tidak bisa lihat, itu salah satunya. Nah, biasanya kan kalau benih ikan atau ikan yang berusia baru beberapa bulan begitu kan biasanya banyak yang mati akibat stres. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan bahwa ikan itu menjadi stres, Pak? Mungkin dari perubahan suhu, itu faktor yang pertama. Yang kedua juga dari perawatan atau dari pakan. Misalkan yang kita kasih pakan itu kadang dia ada yang sudah expire. Masalahnya kalau makanan yang busuk kan mungkin kalian tidak mau makan kan. Sama dengan ikan, kalau pakan sudah expire, sudah busuk, itu kendalanya salah satunya dia mati. Dan juga suhu kalau berubah. Sekarang kita mau lihat kolam-kolam yang ada di sini, ikuti saya. Selanjutnya pada pagi hari ini kelompok kami akan memperlihatkan proses cara pengeringan ikan dan sekaligus pengambilan ikan komet yang ada di Balai Benih Ikan Sidomukti Kecamatan Toili. Ini kolam yang belum dikeringkan. Oke, ini adalah kolam yang sudah dikeringkan. Itulah tadi proses pemindahan ikan nila ke kolam. Itulah hasil wawancara dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Hidayat yang sudah membantu kami dan kami bisa mengetahui bagaimana sistematika yang terjadi di dalam pembenihan atau pembibitan ikan yang ada di Desa Sidomukti di Kecamatan Toili. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.